Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muad, NIM 22811314141, kelas A29. Dalam kesempatan ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih, saya membuat video mengenai perbandingan konsep ilah sebab hukum dalam fikih mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Mengenai perbandingan konsep ilah, kita akan mempelajari pertama pengertian konsep ilah, kedua perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, meliputi metode penentuan ilah dan hukum zakat. Pengertian konsep ilah. Konsep ilah sebab hukum dalam fikih merujuk pada alasan atau faktor yang menyebabkan suatu hukum tertentu yang ditetapkan. Konsep ilah ini sangat penting dalam memahami bagaimana hukum-hukum Islam diterapkan dalam berbagai keadaan, dan seringkali dapat berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Perspektif mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Pertama, fikih mazhab Syafi'i. Dalam fikih mazhab Syafi'i, konsep ilah sangat penting dan seringkali diambil dari hadis atau dalil yang spesifik. Imam Syafi'i menggunakan metode qiyas, analogi, untuk menentukan ilah dari hadis yang ada. Contoh hukum zakat pertanian. Ilah dari zakat pertanian menurut Imam Syafi'i adalah kewajiban untuk membayar zakat atas hasil pertanian yang mencapai nisab batas minimal. Jika hasil pertanian mencapai nisab, maka harus dikeluarkan zakat sebesar 10% dari hasil tersebut. Menurut mazhab Asy-Syafi'i, ada 3 syarat untuk zakat hasil pertanian. Syarat pertama, bahan makanan pokok yang ditanam dengan sengaja seperti biji gandum, beras, jagung, ful, adas, dan himas. Seandainya jika hasil tanaman tersebut tidak dijadikan sebagai bahan makanan pokok seperti rempah-rempah, bumbu dapur, atau semacamnya, maka tidak perlu mengeluarkan atau membayar zakat. Begitu juga dengan hasil tanaman yang hanya dijadikan sebagai bahan makanan pokok pada saat darurat saja, misalnya termis atau semacamnya. Syarat kedua, tanah yang digunakan untuk bercocok tanam haruslah tanah yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, tidak perlu dizakati apabila tanah yang digunakan adalah tanah yang diwakafkan, karena tidak ada orang yang memiliki tanah tersebut. Begitu pula jika bahan makanan itu dihasilkan di sebuah gurun pasir yang tidak ada pemiliknya, tidak berpemilik. Syarat ketiga, jumlah bahan makanan yang dihasilkan harus mencapai nisab atau lebih. 2. Fikih mazhab Hanafi. Dalam fikih mazhab Hanafi, konsep ilah juga penting. Tetapi Imam Abu Hanifah lebih cenderung menggunakan ijtihad, penelitian, dan qiyas untuk menentukan ilah. Contoh hukum, batas minimal harta dalam zakat. Ilah dari batas minimal harta dalam zakat menurut Imam Hanafi adalah kewajiban untuk membayar zakat jika memiliki harta yang mencapai nisab. Imam Abu Hanifah menetapkan nisab harta dalam zakat sebagai 87,48 gram emas atau setara dengan 612,36 gram perak. Jika harta mencapai nisab ini, maka harus dikeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta tersebut. Menurut mazhab Hanafi, untuk zakat hasil perkebunan dan hasil pertanian, yaitu pertama, tanahnya harus tanah isriyah bukan tanah khirojiyah, yakni tanah yang harus dikeluarkan zakatnya jika ditanami sesuatu, bukan tanah membayar pajak jika ditanami sesuatu. Kedua, tanaman yang butuh perawatan agar dapat tumbuh dengan baik, bukan tanaman yang tumbuh dengan sendirinya, seperti pohon yang digunakan untuk kayu bakar,
ilalang, semak belukar, dan benalu. Namun, seandainya pohon-pohon yang tidak ditanami itu menghasilkan laba atau keuntungan jika dijual dalam jumlah banyak dan mencapai nisab dari harganya, maka pohon-pohon tersebut wajib mengeluarkan zakat. Adapun besaran zakat yang wajib dikeluarkan untuk hasil pertanian dan hasil perkebunan adalah 10%-nya selama tanahnya diairi hanya dengan air hujan atau dari aliran air yang sudah ada, seperti sungai, kali, atau semacamnya. Sedangkan jika tanahnya disirami dengan air yang diambil dari bawah tanah dengan menggunakan ember atau semacamnya, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Demikianlah pengertian konsep ilah dan perspektif dari madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Dari keduanya tersebut dapat saya simpulkan, yang pertama, kedua madhab Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa hasil pertanian yang telah mencapai nisab wajib dikenakan zakat. Namun, keduanya berbeda dalam penentuan ilah, sebab hukum dan rinciannya, baik dalam hal nisab, batas minimal, maupun perhitungan zakatnya. Kedua, metode penentuan ilah. Madhab Syafi'i lebih berfokus pada hadis dan dalil yang spesifik, sementara madhab Hanafi lebih menggunakan ijtihad dan qiyas untuk menentukan ilah. Ketiga, contoh hukum. Dalam zakat pertanian, madhab Syafi'i menggunakan nisab hasil pertanian, sedangkan madhab Hanafi menggunakan nisab harta dalam bentuk emas atau perak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.